gimana nih? Kita lanjut yang kemarin bahas tentang kebanggaan, kebanggaan atas hebat jantungnya yang kuat-kuat. Si anjing. Ya, iya gitu. Emang harus kuat jantung sih kalau punya baby kayak gue gitu, harus kuat jantung kali ya. Tapi jujur penasaran, gimana reaksi mereka awal-awal ya? Dengar kabar gembira dapat paket komplit. Mana gue ngomong, belaga gila. Enggak lah, gue nggak ngomong. Gimana caranya gue datang gitu. Waktu itu kan gue di luar kota ya. Karena sebetulnya di dalam kota penjualan gue udah gak karuan, makanya gue dikirim lah keluar kota gitu kan. Alhasil malah membawa cindera mata gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi ya itu buat para orang tua ya, kalau anak lu nakal, keluar kota itu bukan solusi. Tapi enggak sih, waktu itu emang salah satunya yang minta gue juga. Gue pingin biar susah dikontrol. Enggak. Emang gue pingin, ya waktu itu kan zamannya apa ya, narkoboy kali ya. Nah, gue pinginnya agak inilah, jangan sampai kena gitu. Kayak udahlah keluar kota. Terus dulu tuh keluar kota kayak keren gitu, kayaknya mandiri gitu kan, ngekos apa gitu kan kayaknya. Terus gila nih anak ini banget, cowok banget nih kan gitu. Tinggal malah sendiri. jadi cindera mata. Malah jadi cindera mata kan anjing gitu. Ya gitu. Enggak lah, Ndra, gue nggak ngomong. Nah, terus ketahuan gimana? Ya gue minggat. Lo enggak, yang Bonyok itu dapat report dari siapa? Ya dari sekolahan, dari kos-kosan, gue nggak ada di tempat, hilang. Ngaburin diri aja, menghilangkan diri. Ngabur aja gue ngamen sama pasangan gue. Ya nggak ada otaknya. Si wanita juga dibawa kabur. Oh iya, Bibi Ceng ikut, Bibi Ceng. Tuliung tuh apa tuh dulu tuh. Ya gitulah. Ikut. Kita kebetulan gue seneng nyanyi ya kali ya dulu kan. Otaknya seneng nyanyi kan. Bisa gitaran, ya udah. Nggak karuan lah. 3, ya nggak lama sih, berapa bulan gitu. Terus ketemu gitu. Ya karena kan nyari kos-kosannya juga sama temen-temen juga gitu kan. Ya gimana sih anak SMA lah. Gitu. Tapi memang waktu itu gue udah berpikir, gue nggak berpikir loh. Gue nggak berpikir, intinya gue minggat nih. Gue minggat karena gue sudah melakukan hal yang menurut gue ini salah, tapi ya gue harus tanggung jawab gitu loh. Gue mau gimana? Tanggung jawab versinya gue. Gitu. Versinya gue di mana gue udah anjing itu. Jangan disia-siakan lah. Jadi udahlah. Pemikiran anak kelas 2 SMA ya? Iya, pemikiran anak kelas 2 SMA. Coba kelas 3 gitu mungkin gue nabung gugurin gitu. Kali gitu. Kali gitu. Tapi enggak. Waktu itu kebetulan kelas 2 SMA itu kan di zamannya wajar ya kalau karya wisata ke Bali, kemana-mana yang gitu kan. Iya kan. Nah, gue tahu nggak tahu kalau bapak sekolahnya Bonafit. Oh iya kan, makanya kan. Itu kan, tapi kan itu wajar gitu. Wajar untuk karya wisata ke Bali, kemana lah. Intinya karya wisata yang agak jauh dari tempat kita. Kan butuh uang banyak kan tuh. Nah tuh bonyok gue ngasih gitu loh. Jadi ya ada lah, ada nih angka nih. Cabut dah gitu aja. Gak mikir tuh besok gue gimana, ini apa. Gak ada otaknya, gak ada otak. Ini kopong. Aman beberapa hari ke depan lah. Iya. Waktu itu gue mikirnya yang penting gue bisa ngekos. Gue bisa ngontrak lah. Waktu itu ada rumah orang.
Kita ngontrak di sebuah kamar gitu deket dapurnya dia, dan memang ada kontrakan-kontrakan kumuh lah. Ya emang ada pengamen, ada apa. Ya pengamennya gua, pengamennya gua, ada yang orang kerja apa. Gue tuh jadi pengamen juga nggak gampang, nggak gampang. Gue kemana ya waktu itu ya? Karena gue kabur ke daerah ini. Apa? Dulu. Jadi pengamen nggak gampang. Emang ada ini kualifikasinya? Tamatan S1 gitu. Oh enggak. Gini. Lu kebayang ya, lu 2 SMA nih. Lu cabut, terus lu ngamen. Lu mau ngamen di mana? Isinya preman semua ya pasti. Lah ya itu dia, makanya lu mau ngamen di mana? Makanya gak gampang. Lu nyanyi, lagi rame itu. Misi bang, gak ada. Gak pulang. Gak pulang. Itu umur berapa bulan? Syoknya. Apanya? Ya maksudnya mutusin minggat itu iya. 3. Oh, karena udah mulai ada efeknya ya. Kayak mual-mual atau lebih besar. Memang asal muasalnya itu mual. Terus gue nanya, kenapa sih? Gini nih. Oh, ayo kita periksa. Gitu kan. Begitu kita periksa, lu kayak ini kan. Kayak rasanya kayak Thanos dipukul martilnya Thor itu gitu kali ya rasanya. Jeduar gitu rasanya tuh kayak gitu. Masih anjing. Goblok. Kayak gitu. Ya itu, memang ayo buat jangan sampai ada yang ngerasain kayak gitu. Asli jangan. Udahlah, lu hidup normal aja, normal. Sekolah yang bener, kuliah yang bener, nikmatin gitu. Asli. Nggak ada enak. Pas banget waktu itu ada film apa, pernikahan dini apa ya judulnya, tai lah. Gue bilang anjing kok pas banget sih ada kayak gini tai. Langsung mikir dong, kenapa nggak gua artisnya? Enggak. Bukan based on true story kan. Kalau itu butuh waktu kan, Tapi gitu, Ndra, waktu itu gitu. Gue minggat, setelah ini, terus gue ngeliatin tuh di kereta tuh. Gue ngeliat, ada pengamen nih. Gue masuk, karena gue melihat mereka nih gahar bertiga. Asli gahar. Gak ada yang deket. Tapi gue yakin nih pengamen dangdut gitu. Ada yang bawa kendang, ada yang bawa itu. Bang, gue ajarin ngamen dong gitu. Gue bawa gitar. Gue ini, terus lah, siapa lu? Ya kali gue kenalan dengan gue kan. Ya gitu lah, akhirnya ya gue mencoba ini. Waktu itu gue ngamen itu keliling kampung. Jangan lu bayangin kayak sekarang. Iya, bukan kayak apa sih di lampu merah. Oh enggak. Gue keliling kampung. Karena itu gue belajar dari mereka. Oh gini. Oh iya. Kebayang Landra, gue dari kecil ya nggak terlalu sulit lah hidup gue. Memang bukan anak milioner gitu atau ya, tapi ya gitulah. Gue cukup diurus lah sama bonyok gue. Sangat baik, mereka sangat baik. Memang guanya yang terlalu kreatif gitu. Curiosity gue tinggi ya. Jiwa seninya. Apa nih? Iya, bulu kiwi gitu kan, kayak gue penasaran aja isinya, penasaran. Model baru nih, nah, gitu. Emang nggak ada otaknya, nggak ada otak. Aduh. Ya gitu, terus ya akhirnya gue ngamen, akhirnya ini. Apakah gue makan? Tidak. Jujur tidak. Kami waktu itu nyolong beras yang punya kos-kosan. Dan gue yakin dia tahu. Karena kita satu dapur. Dia punya dapur kecil di belakang. Terus gue cuman bisa beli gorengan. Apa. Itu sama ya my wife lah. Gitu.
Ya makanya sayang gitu, bonding banget kan. Itu pun tetap aja kan, nggak menjamin. Kalau 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 tadi kemarin kan kita mundur soal apa sih, acara-acara gitu loh, ada gitu, ya nggak menjamin. Ya itu akhirnya gue udah berapa bulan, akhirnya gue ketemu, terus gue balik ke bonyok gue waktu itu pas pas banget nenek gue meninggal. Jadi gue waktu itu ya terserah ya, percaya nggak percaya, gue kayak dimimpiin gitu bro, gitu ya. Ini gue lah ya, maksudnya gue ya, mau orang bilang oh itu ngayal, itu lagi mabuk kali, iya bisa jadi gitu ya, gue sih nggak tahu gitu. Tapi gue kayak dimimpiin aja gitu, kayak dimimpiin kamu pulang toh, bangun, terus gue telepon rumah. Waktu itu yang ngangkat Om Agung kalau nggak salah, jadi masih ya saudara lah ya, udah gue anggap ya saudara. Dia bilang, Mas Wawan ya, ngomong nih, ini siapa? Gue diem doang karena gue diem. Terus dia bilang, terus gue akhirnya, terus dia, halo halo, udah gue matiin. Gue yakin nggak ada bojok gue, karena biasanya nyokap gue yang ngangkat. Gitu. Akhirnya ya udahlah, kita ke Wonogiri waktu itu, udah gue kesana, gue ini itu, ya udah ya gue ngomong ya gue ngambilin anak orang gitu. Ini pengakuan dosa berarti. Oh, pengakuan dosa, gue ngomong lah apa adanya gue ini, dan di luar pemikiran gue ya itu namanya orang tua ya. Ya gue cuma mau ngomong sih sama temen-temen, mungkin segalak-galaknya ortu lu gitu, senegatif-negatifnya lu nilai ortu lu, itu mereka baik banget ya. Gue nggak tahu sih, orang bolehlah punya pemikiran beda, tapi yang terjadi di gue nggak baik. Ortu istri gue waktu itu baik ya, maksudnya entah baik, entah pasrah, entah dongkol, entah apa, gue juga gak ngerti. Tapi ya mau gimana kan, anjing, ya udahlah. Ya udah. Terus gue lanjut sekolah lagi, ini gue juga SMA kelas 3. Nah, gue dipindahin karena nggak mungkin gue melanjutkan di sekolah itu. Gue dipindahin ke sekolah yang dekat rumah kakek gue. Sekalian gue juga diungsikan lebih ke luar kota lagi gitu kan. Iya, jadi dikasih tempat tinggal, kasih ini sama bonyok gue tuh di daerah Eromoko namanya, di Wonogiri sana. Tahun 2000 lah, 2000 ya, 99 2000. Ini habis selesai sekolah berarti? Belum, kelas 3. Kelas 3. Oh, kelas 3-nya pindah ke daerah sana? Pindah. Gue tuh banyak sekolah gue. DO sana pindah sini, DO. Enggak. Ya, itu kelas 3 gue pindah. Kelas 3 gue pindah ke sana, ke Wonogiri itu ya gitu. Ya anjing lah, tai gitu kan. Nggak ada lampunya tuh, nggak ada yang kelap-kelip gitu. Lampu putih ya udah putih, kuning gitu. Anjing, gue ngapain di sini ya kan? Jam 6 sore itu gue udah bisa tiduran di jalanan depan rumah gue tuh, kebetulan jalan utama ya. Bisa tidur gue di situ. Nggak ada lagi bis lewat, udah jarang banget. Saking sepinya itu jalan. Iya, tapi di situ sih gue belajar banyak. Gue dulu punya, bukan dulu ya, sampai sekarang itu, wah itu my brother lah. Wah banyak orang-orang tuh. Gue punya satu almarhum Mbah Pur ya. Ada namanya Mbah Pur, Basuki, ada Bote, ada wah banyak, Tari lah, siapa, Ateng. Poinnya ini orang kan 180 ya sama kehidupan gue. Gue bener-bener jalannya lurus saja. Bukan. Kalau lurus atau nggak lurus itu terserah lah orang mau nilai apa. Tapi dari gaya hidup gue, orang apa ya bahasanya, agak songong ya. Mungkin gue orang kota lah. Gue tahu hiruk pikuk kehidupan. Gue tahu
Maksudnya, kota nih, wah lu bisa informasi dapat ini itu gitu kan. Oh nih disco nih itu apalah gitu kan. Terus lu di kampung yang gue ngeliat gitu temen gue yang notabene apa ya, cuman tukang mukulin batu. Jadi tukang ini mukulin batu, Indra. Jadi Iya, dia ada mencari aja gitu gunung. kan. Iya ada gunung lu dipecahin batunya, nanti dia dapat berapa. Itu bisa naktir gue makan ayam. Bisa ngajak gue naktir gue makan ayam gitu. Gue mikir peler apa-apa nih. Gitu. Hidup model apa lagi sih kan anjing kan. Memang apa nih? Di situ tuh gue belajar banyak bener-bener. Ya kalau ya itu yang kemarin lo bilang mungkin kalau habis ini terus tobat gitu. Ya gue banyak lah di situ belajar. Tapi gue juga belajar banyak minuman tradisional yang lain gitu loh ternyata. Wah ternyata ada minuman tradisional lain yang lebih mengerikan gitu. Kayak kalau dulu apa sih vodka, whisky, vodka. Oh di sana gue belajar ada namanya ciu gitu kan. Oke. Ya, apa nih ciu? Gue minum nih. Dulu kita kayak bakar sampah gitu loh, bakar kalau udah malam gitu kan. Gue Aha. ngeludah, tuh, anjing gue minum apaan ini? Obat-obat Aman-aman. oles nyamuk, obat-obat oles nyamuk. Nah, enggak. Alah. Enggak. Enggak. Pokoknya itu gue ya ciu itu sih. Sampai ya memang ya gitu. Tapi gue belajar gue jadi laden. Jadi kalau ada nikahan, gue bantu apa. Ya belajar kehidupan sana, belajar. Oh ternyata gini ya, ada loh manusia-manusia kayak gini gitu kan. Dimana gue dibesarkan dengan lingkungan kalau lu lagi rokokan depan lo ada tabrakan jeder gitu. Oh iya kalau bisa minggir gitu kan. Kagak, kalau sekarang pada maju ngevideoin. Ya Dulu-duluan itu upload dia tuh. akhirnya. Tapi nggak ada yang nolongin. Emang buat lo semua yang kalau lihat kecelakaan cuman ngambil handphone videoin, tolonglah anjing. Tolong dulu orangnya. yang parah dibikin TikTok gitu kan, dikasih soundnya gitu. Son sedih. Ya tapi gitu. Ya nggak ngerti ya gitu. Ya mungkin yang bener itu Ndra, kitanya aja nggak bener gitu kali. Oh, jangan-jangan yang kemarin kalau apa namanya orang yang normal itu kan orang yang umum melakukan hal yang umum. Jadi kayak Nah jadi itu. kaum minoritas nih dianggap aneh. Iya kan sering Jadi, gitu kan. jadi mungkin kita ini orang gila, yang normal mereka. Oh iya. Makanya kan kita ngapain ngobrol-ngobrol direkam gini kalau nggak gila ya. Nih apa coba acara? Siapa hostnya? Nggak ada hostnya, gitu. Nggak ada. Ya emang orang ngobrol ya. Terus kasih nama PA gitu. Pulung and Andra gitu. Ya emang nggak waras. Emang kita gila. Akuin aja. Gitu. Ya itu aja sih paling gue gitu sih kalau gue itu sih enggak ya terus sampai gue teriak dia gue ya kuliah pun ya pasti berbeda dengan yang lain. Gue pernah sekali pernah nggak ada yang lebih kayaknya dari sekali gue ke kampus ya waktu itu gue udah punya tongkrongan ada tongkrongan gue tuh kebetulan punya kos-kosan dekat kampus gitu ya. Suatu ketika ya gue ada keperluan dan lain-lain lah. Gue ya ke kampus, gue bawa anak gue, si Angel itu. Ya, waktu itu udah umur 4 tahun lah, 4-5 tahun. Ya lagi lucu-lucunya kan. Cewek. Kampus, Nyu, titip bentar. Wih, anak siapa Nyu? Anak gue, baru tuh pada diem. Si anjing, gitu kan. Udah panjang ceritanya. Gue udah ada kelas nih. Udah bentar deh. Udah. Itu diem semua. Mas, ini udah deh. Dek, jagain.
Iya. Waktu itu udah senior gue kan. Jangan. Iya, Baru tuh. iya. Nah, jadi pasti ada lah kampus lu juga. Misalnya si A ngekos deket situ, akhirnya jadi tempat tongkrongan. Kan kayak gitu kan Iya, ada tuh. tempat Nah, dulu gue kumpul-kumpul gitu. base camp. Nah, iya betul. Dulu ada tuh namanya Erik. Kapan-kapan kita ajak ngobrol di sini deh, ya kan? Tuh Erik tuh, Sabi. iya kan? Itu gue ajak tuh nih. Rik, titip Rik. Buset. Ponakan lu, kagak anak gue. Bentar. Gimana? Udah deh, diem aja, gak usah ngomong. Jagain gue. Nah gitu tuh. Sering tuh gue gitu-gitu tuh. Jadi gue terbiasa gitu, Ndra. Iya, waktu itu, anjir lah, ini kuliah apa sih? Tai lah, bukannya kerja. Masih disuruh kuliah, disuruh ini. Tapi ya, balik lagi. Memang cara pandang ya. Akhirnya ya, gue bersyukur banget gitu loh. Ngikutin apa kata bonyok gue gitu. Dan kebayang lah jadi mereka gitu, berjuang banget kan pasti bilangin gue dengan logika dan nalar gue kala itu gitu kan. Pasti berat banget sih, kebayang. Capek banget pasti ya. Oh capek. Lu punya, jangankan lu punya anak, lu punya temen, apa ya, ngibul aja lu udah kesel banget kan. Iya, apalagi yang drama-drama playing victim. Oh iya, paling gitu. Iya. Delete aja nomornya tuh dari WA yang kayak gitu. Dari handphone delete aja. Iya. Udah lit, playing victim. Tai lah, delete aja. Gitu. Itu makanya gue gak pernah bisa, kita pernah kerja bareng kan. Itu makanya gue gak bisa tuh basa-basi tuh. Gak bisa. Kalau orang ini tai. Dari gitu aja gue nggak bisa gitu, karena ya gitu, gue nggak mengalami hal-hal yang kayak gitulah. Mendebarkannya beda gitu, maksudnya ya misalnya ya lu pasti deg-degan lah mau lamaran tuh, atau misalnya mau nikah tuh pasti deg-degan kan. Itu mau punya anak tuh pasti deg-degan, iya kan? Persiapan pasti. Karena persiapannya mikir ini pasti. udah cukup siap atau belum. Betul. Dan itu normal, itu manusiawi. Dan itu sehat. Itu betul itu. Gua kuliah semester 1 tuh gue deg-degan, ini gue kebeli nggak ya susu? Ketai. Deg-degannya bukan nilai. Tai kucing lah nilai. Gue kuliah juga bingung. Ini apa sih? Gitu. Oh tugas, oh ya udah. Oh ini, oh ya. Wow, IP-nya bagus gitu. IP-nya bagus ya. Ini IP lu berapa gini? Orang-orang pada gitu kan. Pada gue harusnya bisa segini nih. Iya gue gini. Kalau gue diem aja. Gue yang penting apa sih? Kapan ya gue lulusnya? Udah itu doang, Dra, yang ada di otak gue. Serius, yang lain mikir apa? Gue cuman kapan ya gue lulus yang ngehe nih ya. Oke, kalau sampai ngulang tuh gue yang anjing. Nah itu tuh akhirnya jadi motivasi, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Ada orang yang pingin lulus terus gue harus kerja, gue harus ini biar gue sukses. Gue enggak. Ya gue emang pingin lulus biar gue bisa kerja, bukan sukses. Jadi gue bisa kerja karena gue udah nggak dituntut sama ortu gue. Sesimpel itu otak gue tuh waktu itu. Ini kalau gue belum lulus, gue kerja, bonyok gue pasti marah lagi. Gitu. Rewel lagi. Karena kalau udah lulus, nggak ada waktu terbuang buat ke kampus lagi. Ya iyalah si anjing lah. Itu iya, makanya. Tapi kalau ngomong-ngomong kuliah, ternyata biaya kuliah sekarang daripada kuliah mendingan buka usaha ya. Ya setelah gue membiayai anak gue kuliah ya di umur 30 sekian ini ya anjing lah ya, tai lah. Harusnya anak itu sebelum kuliah ditanyain kamu mau ruko apa kuliah. Kalau gue sih ngeliatnya gini, kalau kita ngomongin akhirnya biaya ya balik lagi sih kalau gue
setelah gue jalan sampai hari ini, gue sih peduli setan lah kuliahnya, Ndra. Serius. Kenapa? Makanya gue tanya sama anak gue, lu mau kuliah apa gitu. Dan lu harus jalanin yang lu mau, Indra. Kalau biaya, karena gini, bukan masalah biaya juga. Gue nih gede dari tongkrongan sana, tongkrongan sini. Gue ngelihat Andra, gue belajar dari Andra. Gue ngelihat siapa dulu, Sigit Hermawan, gue belajar dari Sigit Hermawan, teman-teman kita dulu. Gue ngelihat Zainal, misalnya kan gue nggak belajar dari dia, gitu. Misalnya kayak gitu ya. gue banyak lah gitu, gue kayak gini, ya itulah, ya cuman dan gue sadar gitu, gue ngerti apa ya, gue cuman itu beneran belajar dari tongkrongan. Nah kebayang lah kalau anak gue nggak ngalamin itu, anak gue cewek beneran ketemu cowok kayak lu habis jadi tipu kalau nggak ngalamin itu. Lah iya kan zaman sekarang. Ya benar. Tapi iya bener. Tapi ngomong-ngomong masalah pendidikan, gimana ya? Kita ini kayak dituntut dengan standarisasi yang dibikin oleh pemerintahnya sendiri kan? Ya tadi yang lu bilang umumnya gimana? Ya apa ya? Kayak misalkan dalam satu kelas 50 orang siswa, nggak mungkin semuanya jago matematika. Ya itu tadi umum. Iya. Kayak nyuruh umumnya di kita ikan, kayak gitu. Iya, kayak nyuruh ikan jago manjat kan susah. Lah iya kan, emang dia nggak ada skill manjat gitu. Makanya sekarang itu yang diajarin jangan kebanyakan protes, yang diajarin kebanyakan berkarya aja. Gue sih jujur gue seneng ya, gue seneng lihat misalnya anak-anak, ya gue sih bukan anak-anak dulu banget gitu ya, cuman generasi yang gue banyak belajar sih ngelihat generasi sekarang gitu ya. Bisa loh dia main game dapat duit, bisa loh anjir. Coba dulu gue kayak gitu. Iya kan? Coba gue dulu kayak gitu loh. Gue bisa sambil kuliah kan? Itu mungkin gue belum lulus. Kalau dulu anak-anak ini disuruh main game itu diomelin, main game mulu, suruh belajar. Kamu gede mau jadi apa? Pusing dong jawabnya. Sekarang kan gampang jawabnya. Ibu, ayah, atau bapak, mama lihat tuh. Yang kaya bisa beli mobil Ferrari. Itu main game doang. Makanya beliin aku HP yang bagus. Atau beliin aku komputer yang bagus. Ya akhirnya kan itu yang bahaya gitu kan. Iya kan akhirnya yang bahaya kan kayak gitu kan. Itu tapi iya sih. Emang ya gitu sih. Sekarang kalau nggak hati-hati ya serba salah juga, serba salah. Handra. Kayaknya pembahasan tentang pendidikan boleh kita lanjutin di next lagi. Biar kita bedah lagi lebih. Boleh. Tai bedah sekolah anjing pendidikan mau bahas. Berhubung kita anak-anak tidak berpendidikan, jadi kita bahas yang sok-sok kita nggak tahu. Iya. Oke, buat kawan-kawan, tonton kalau nggak suka, kalau suka jangan ditonton. Nah, lu bingung kan? Udah jangan dipikirin, kita sudahi video ini dulu. Kita lanjut nanti. Oke? Ada salam-salam dari Pak Pulung. Udah. Udah. Ya bye. Enggak di situnya gitu. Oke. Iya. Tenang di laptopnya udah. Ya, ulang dong. Usah, potong aja dari sini. Yuk kita mulai. Kan lu juga belum timer. Udah. Oh udah. Iya.